pertarungan masih terus berlanjut. Namun, situasi kini mulai berbalik. Kedatangan para Kaskarna, Ajrit Kandra, Manis Nirya, dan Rudra Kemya yang telah memberikan dukungan kepada Topiwara. Senyum Viran perlahan menghilang, berganti dengan ekspresi marah. Sivani Valka berdiri di sampingnya, wajahnya penuh dengan kebingungan. Mereka berempat, sialan. Kalau mereka benar-benar berpihak pada Topiwara, maka kekuatannya sudah setara dengan kita. Samir Daskara menyipitkan matanya. Ini tidak masuk akal. Ajrit seorang oportunis, tapi manis. Ia tidak akan bergerak tanpa dasar yang kuat. Sial, sejak kapan pecundang itu bisa membalikkan keadaan seperti ini? Ivan Jala mengepal tangannya. Viran tetap diam beberapa saat, lalu menutup matanya. Ia bersuara dingin, menahan amarah. Aku rasa aku telah meremehkannya. Baiklah, biarkan para pecundang itu berkumpul. Viran membuka matanya lagi, penuh dengan kebencian. Ia berkata dalam hatinya, Topiwara, beraninya kau melawanku. Akan aku pastikan aku akan mengukurmu dengan tanganku sendiri. Pertempuran mereda. Para penyerang mundur setelah sadar peluang mereka hilang. Topiwara menyarungkan kembali tombaknya, berdiri tegak di tengah lingkaran pengikutnya. Kita akan mundur juga. Kita harus istirahat. Mereka yang terluka, segera pergi ke klinik pengobatan. Dan untuk kalian berempat, aku ucapkan terima kasih. Setidaknya sikapmu tidak seperti Viran. Ya, aku setuju. Kau benar, Rudra. Aku akan betah di sini pastinya. Bagiku di mana saja itu sama saja. Keempat cabang besar kini resmi memihak Topiwara. Dari sisi lain, Viran masih punya Sivani, Samir, dan Devan. Dua kutub besar pun terbentuk, dan Akademi Raksadipa ini terbagi menjadi dua kekuatan yang seimbang. Api unggun menyala di tengah ruangan. Bayangan murid-murid menari di dinding luar akademi. Viran duduk di kursi batu tinggi. Wajahnya dingin dan penuh perhitungan. Di depannya berdiri 20 orang murid. Wajah mereka antara ragu dan serakah. Salah satu dari mereka memegang sebuah lencana instruktur yang baru saja diberikan Viran. Itu adalah tiket kalian untuk lolos. Tapi jangan salah, lencana itu tetap milikku. Kalian hanya meminjamnya. Murid yang membawa lencana itu menelan ludah, kemudian menunduk. Kami mengerti Tuan Muda. Apa yang harus kami lakukan? Tugas kalian sederhana. Kalian akan menyerang Topiwara, bukan pengikutnya, bukan pula sekutunya, tapi Topiwara, hanya dia. Viran menancapkan ujung pedangnya ke tanah. Retakan kecil menyebar di lantai. Aku ingin dia terluka, lelah, ataupun hancur. Saat waktunya tiba, aku sendiri yang akan mematahkan lehernya. Samir Daskara melangkah maju, memutar sebuah gulungan pusaka kecil. Aku sudah memetakan pergerakan mereka, tetapi Topiwara selalu berlatih di tepi lembah Raksanadi. Mereka membentuk formasi tombak bersama pengikutnya. Saat itu, mereka paling mudah dipukul dari belakang. Devan Jala menyeringai bengis, pedang ganda di tangannya berkilau. Bagus, aku sendiri yang akan menusuknya duluan. Kali ini, aku tidak akan kalah. Pecundang itu harus mampus. Namun, dari sisi kiri, Sivani Valka bersandar pada dinding. Wajahnya dingin tanpa emosi. Hati-hati, jangan menganggap remeh. Topiwara sudah jauh lebih berbahaya dari yang kalian kira. 4 cabang besar sudah berada di sisinya. Kalian tahu artinya? Viran menoleh dengan tajam. Diamlah Sivani, tidak perlu mengatakan yang tidak penting. Siapa pemimpinnya di sini? Cukup dengarkan arahanku. Sivani Valka tidak menjawab. Ia menatap lantai lalu menghela nafas panjang. Ingat baik-baik, serangan ini bukan untuk membunuh. Itu adalah tugasku.
Tugas kalian adalah melemahkannya, membuatnya melemah, dan membuat pengikutnya melihat bahwa pemimpin mereka tidaklah sekuat yang mereka kira. Serangan malam, langsung ke inti formasi mereka, biar aku yang memimpin barisan. Evan menyeringai. Samir kemudian mengangguk. Aku akan berikan sinyal saat tiba waktunya. Kalian semua jangan gegabah. Suasana hening sebelum berangkat. Hanya suara api unggun yang berderak. Firan menatap satu persatu wajah mereka. Jangan kembali padaku dengan tangan kosong. Jika kalian gagal, kalian tidak hanya kehilangan lencana itu, kalian juga akan kehilangan segalanya. Dengan adanya Samir, Evan, dan lainnya, kalian harus berhasil. Firan mengangkat pedangnya tinggi-tinggi, dan cahaya api memantul pada bilahnya. Semua murid segera menunduk, bertekad meskipun wajah mereka pucat. Malam itu, pasukan bayangan Firan berjumlah 20 orang ditambah 3 murid jenius, Samir, Evan, dan Sivani Falka, bergerak diam-diam melewati hutan Raksadipa. Target mereka jelas, Topiwara seorang diri. Firan menatap dari kejauhan, tidak ikut turun. Ia hanya berdiri di bukit batu. Senyum dinginnya kembali muncul. Bersiaplah Topiwara. Aku akan mengikis kekuatanmu sedikit demi sedikit. Dan di akhir, aku sendiri yang akan menghancurkanmu. Pasukan Firan mulai bergerak ke dalam kegelapan. Rencana berbahaya pun resmi dimulai. Di dalam gua yang diterangi api unggun kecil, Topiwara duduk bersila. Kedua matanya terpejam, nafasnya stabil. Di sekelilingnya, 20 pengikutnya berkumpul bersama Ajrit Kandra, Rudra Kemya, Prakas Karna, dan Manis Nirya. Wajah mereka tegang karena kabar buruk baru saja sampai di telinga mereka. Ajrit mengucapkan dengan nada khawatir. Pemimpin muda, aku mendapat laporan. Firan sudah mengirim pasukannya. Kita tidak bisa gegabah. Mereka akan datang malam ini. Kau harus tetap bersama kami. Jika kau sendiri. Topiwara membuka matanya dengan tenang. Aku tahu. Biarkan mereka datang. Kau tahu, dan kau masih duduk tenang begitu. Mereka bukan murid biasa pemimpin muda. Evan, Samir, bahkan Sivani, mereka ikut bersamanya. Biarkan aku yang menghadapi mereka, Rudra. Sangat berbahaya jika pemimpin muda menghadapinya sendirian. Topiwara berdiri perlahan menatap dengan tajam. Dengarkan baik-baik. Aku akan menangannya seorang diri. Kalian semuanya tetap di sini. Percayalah, inilah yang sudah aku tunggu. Sekalipun kalian tidak memihakku dan masih bersama Firan, aku tetap akan melakukannya sendirian. Aku punya rencana, percayalah. Dalam hatinya, Manis Nirya berkata, aku percaya Topiwara punya kemampuan, tapi menghadapi mereka sendirian itu sungguh konyol. Kita lihat apa yang bisa ia lakukan. Aura Topiwara tiba-tiba menyala. Tombaknya menggetarkan udara. Api merah samar menjilat di sekitar tubuhnya. Manis sempat melangkah maju dengan nada yang dingin. Ini, aura apa ini? Jangan-jangan api iblis Raksadipa. Kamu benar. Teknik ini adalah teknik pedang Surah Agni, api iblis Raksadipa. Keheningan menekan. Semua pengikutnya bergidik. Ajrit mengepalkan tangannya. Aku tidak salah memilih pihak. Api Raksadipa, kau memang pewaris sejati pemimpin muda. Sejujurnya, aku tidak peduli dengan pewaris atau apalah itu. Tapi Raksadipa sepertinya perlu dibenahi. Aku selalu mendukungmu, pemimpin muda. Ya, ini pasti menyenangkan. Aku siap membantu kapan saja. Sementara itu di tempat lain, di suatu hutan yang gelap, angin menusuk, suara serangga malam bercampur dengan langkah kaki pasukan Firan. 20 murid bersama Devan, Samir, dan Sivani memimpin barisan. Aku bisa mencium baunya. Si bajingan itu ada di depan. Sesuai rencana. Jangan gegabah, Devan. Hati-hati, sesuatu tidak beres.
Rasanya ia sedang menunggu. Dan tiba-tiba, di balik kabut sebuah suara terdengar. Tidak perlu repot-repot, kalian mencariku bukan? Api merah menyala di balik pepohonan. Siluet Tobiwara muncul, tombak di tangannya, namun kali ini berbeda. Di punggungnya, sebuah pedang hitam merah tersarung, memancarkan panas yang membakar. Semua pasukan Viran langsung berhenti. Akhirnya, malam ini kau akan habis, Tobiwara. Aku akan membalas penghinaan sebelumnya. Devan sedikit terkejut, namun senyumnya melebar. Kau tidak belajar dari kesalahan, Devan. Baiklah, majulah, satu persatu, atau semuanya sekaligus. Aku tidak peduli. Api iblis menyambar dari tubuh Tobiwara. Tanah retak, pohon-pohon di sekitarnya mulai terbakar. Aura pedangnya seperti naga yang baru bangkit dari tidur panjangnya. Samir menunduk dan berkeringat dingin. Sungguh arogan. Tapi, api apa ini? Aku merasa pernah melihatnya. Tapi di mana? Sial, ini tidak mungkin. Api ini adalah api Sura Agni, api dewa iblis yang bisa dikuasai oleh keturunan Wara. Ini tidak mungkin. Apa yang kau takutkan, Shivani? Mana mungkin itu adalah api Sura Agni. Pemimpin kultus sekalipun tidak pernah menunjukkannya. Apa yang bisa dilakukan oleh pecundang itu? Ia hanya memainkan trik. Aku akan maju lebih dulu. Devan melompat maju. Pedang gandanya berputar dengan cepat. Tombak Tobiwara menyambut. Sekali tebasan membuat tanah berguncang. Percikan api menyambar Devan, memaksanya mundur beberapa langkah. Sial, jangan sombong kau pecundang. Kali ini aku tidak akan menahan diri. Pasukan Viran serentak maju. 20 orang menyerbu dengan formasi yang ketat. Majulah semuanya dan bukalah mata kalian lebar-lebar. Pedang Sura Agni keluar dari sarungnya dan sekali ayunan. Api merah ungu meledak, menelan 5 murid sekaligus. Tubuh mereka terpental, sebagian terbakar, sebagian jatuh tidak sadarkan diri. Sial, tidak mungkin. Dia benar-benar sudah melampaui Grandmaster. Celaka, kita harus mengakhiri ini dengan cepat. Di atas bukit yang jauh, Viran menyaksikan dari kejauhan dan mengepalkan tangannya. Bajingan itu, apalagi yang ia sembunyikan? Bagaimana bisa ia, anak seorang pelayan, memiliki kemampuan seperti ini? Wajahnya gelap, matanya berkilat penuh kebencian. Tunggu saja, Tobiwara. Kau pikir hanya dengan itu akan membuatmu kuat? Aku pastikan akan menghabisimu setelah ini. Api iblis membakar hutan. Asap hitam mengepul di langit. Jeritan demi jeritan terdengar di antara retakan tanah dan kobaran api. Tobiwara tidak lagi menahan diri. Mata merahnya berkilat. Aura pedang Sura Agni melingkari tubuhnya dengan aura api ungu yang mencekam. Shivani Valka mencoba bertahan dengan ilmu pertahanannya. Kitab-kitabnya berputar mengelilingi tubuhnya. Tunggu, aku... Satu tebasan pedang Sura Agni melesat. Tangan kanan Shivani terpenggal. Darah muncrat. Ia jatuh berlutut, meraung. Tobiwara berjalan mendekat perlahan, dingin seperti Algojo. Kau sudah keterlaluan. Keterlaluan. Sedangkan niat kalian untuk membunuhku bukan suatu tindakan keterlaluan. Kau hanyalah anak pelayan rendahan. Kau pantas mati. Jangan samakan kau dengan kami yang memiliki darah bangsawan. Ibumu hanyalah jalang yang telah... Satu tebasan lagi. Kepala Shivani terlempar ke udara. Tubuhnya roboh tanpa nyawa. Devan Jala menjerit marah, melemparkan puluhan pisau terbang dengan formasi mautnya. Shivani Valka, kurang ajar, mati kau Tobiwara! Namun, semua pisau itu meleleh terkena aura panas sebelum menyentuh tubuh Tobiwara. Pisau pasar seperti ini, kau pikir bisa melukaiku? Apakah kau menghinaku? Ia mencengkram Devan dengan tombak naga.
menusuk pahanya hingga ia berteriak kesakitan. Lepaskan! Kurang ajar kau, Topiwara! Baiklah, aku akan melepaskanmu. Tapi, coba kau padamkan sendiri apinya. Tidak! Tubuh Dewan dibakar perlahan. Kulitnya melepuh. Ceritanya memecah malam. Topiwara menatap tanpa emosi, lalu mencapiknya dengan mengerikan. Samir Daskara mencoba mundur, tapi Topiwara sudah menatapnya. Jangan mendekati aku. Aku menyerah. Penyerahanmu tidak berarti apa-apa di hadapan api Sura Agni. Kau tidak akan lolos. Telah melakukan pembunuhan. Tapi aku bisa menjadi saksi. Tolong jangan bunuh aku. Samir, anak tetua ketujuh, ayahmu adalah dalang dari semuanya, penyebab kematian tetua ketujuh sebelumnya dan membuatku hampir kehilangan nyawa. Kau berniat untuk membunuh seseorang, jadi kau harus siap untuk dibunuh juga, bukan? Tidak, tolong, aku tidak tahu apa-apa. Aku bisa menjelaskan ini karena... Gelombang api ungu neraka menelan tubuh Samir. Ia berteriak histeris, tubuhnya terbakar hidup-hidup, hingga hanya tersisa abu yang tertiup angin. 20 orang yang lain mencoba melarikan diri, tapi pedang Topiwara berputar, menyapu mereka seperti badai api. Tidak ada satupun yang selamat. Pohon-pohon di sekitar hancur dan tanah terbelah. Hutan Raksanadi kini berubah menjadi lahan pembantaian. Hanya tersisa bau daging terbakar dan api yang menyala. Topiwara berdiri tegak, pedangnya meneteskan api, wajahnya tenang tanpa emosi. Dan keesokan harinya, Akademi Raksadipa mulai gempar. Seluruh akademi berguncang. Berita tersebar cepat. Lebih dari 20 peserta ujian ditemukan tewas secara mengenaskan. Mayat Sifani, Devan, dan Samir ditemukan hancur tidak utuh lagi. Namun, yang membuat gempar adalah semua bukti justru mengarah kepada Viran Vyoma. Para murid yang selamat dari jarak jauh melihat pasukan bergerak atas perintah Viran. Jejak-jejak yang tersisa menunjukkan formasi militer khas cabang pertama. Senjata-senjata yang terbakar di lokasi identik dengan persenjataan Viran. Para tetua mulai berbisik-bisik. Viran, apakah ia mengorbankan mereka untuk ambisi lencana itu? Ini bukan lagi sekedar ujian. Ini adalah pembantaian dan semuanya menuding Viran. Viran yang dipanggil ke aula utama hanya bisa mengepalkan tangan. Wajahnya mendadak gelap. Dalam hatinya ia mengumpat, "Bajingan itu, Topiwara, kau yang melakukannya, tapi semua bukti justru menjeratku. Kau benar-benar iblis yang licik." Di sisi lain, Topiwara duduk tenang di markas bersama pengikutnya. Tidak ada yang mencurigainya. Bahkan para tetua yang tadinya meremehkan kini mulai memandangnya dengan berbeda. Ajrit memandang Topiwara dengan kagum. "Entah apa yang kau lakukan semalam, pemimpin muda, tapi semua berubah karena kau. Kini kau bukan hanya pewaris pemimpin muda, lebih dari itu, kau sudah membuat Viran ketakutan." Topiwara menutup matanya dan tersenyum samar. "Aku tidak menginginkan ini, tapi mereka yang memulainya. Siapapun yang berniat buruk kepadaku, maka aku akan membalasnya jauh lebih buruk. Dan siapapun yang memberikan kebaikan kepadaku, maka aku akan berikan ratusan kali kebaikan." Para tetua bersidang. Aula utama Raksadipa dipenuhi aura yang menegangkan. Berita pembantaian semalam membuat seluruh cabang gemetar. Bukan hanya jumlah korban yang besar, tapi cara kematian mereka unik dan saling bertentangan. Samir Daskara ditemukan hangus terbakar, tapi bekas luka menunjukkan teknik khas pisau terbang Devanjala. Sifani Falka mati dengan tangan terputus, tubuh tercincang. Jelas itu adalah ciri khas senjata Samir.
Devanjala justru mati dengan bekas serangan pertahanan terbalik yang identik dengan gaya bertahan manis. 20 peserta lain semuanya hangus terbakar dengan teknik pedang berapi, teknik yang mirip sekali dengan gaya Viran Vioma. Para tetua mulai saling menuduh. Anakmu Vioma, bagaimana bisa jejak pedang Viran begitu jelas? Jangan sembarangan Mandraka. Viran anakku tidak mungkin melakukannya sendiri. Bisa jadi ini adalah jebakan. Jebakan atau bukan, kenyataan menunjukkan darah para murid tertumpah dengan gaya bertarung yang jelas. Apakah kita akan menutup mata akan hal ini? Jelas, ini bukan suatu kebetulan. Aku tidak terima ini. Aku Mandraka Kemya. Aku cabang kedua keluar dari fraksi ini. Tetua ke-6 melanjutkan. Aku juga keluar. Banu Ketra, tetua ke-7 bergumam. Sial, bagaimana bisa menjadi seperti ini? Kurang ajar. Suasana semakin memanas. Suara bentakan dan tuduhan menggema hingga mulai terjadi perpecahan. Dan akhirnya para guardian akademi turun tangan. Mereka tidak bisa membiarkan tuduhan itu hanya menjadi perdebatan. Demi menjaga kehormatan akademi, Viran akhirnya ditahan. Guardian Agung berbicara dengan datar namun berwibawa. Viran Vioma, kau dituduh menjadi dalang pembantaian. Hingga semua terbukti, kau akan ditahan di penjara Raksa Puncak. Aku tidak melakukannya. Itu bukan aku. Itu adalah Topiwara. Guardian tangan menghantri. Cukup. Jangan menfitnah murid lain tanpa bukti. Semua bukti mengarah padamu, Viran. Dengan wajah murka dan tidak berdaya, Viran dibelenggu dengan rantai spiritual. Kemudian ia digiring ke penjara dingin di puncak Gunung Raksadipa. Sementara itu, Topiwara duduk bersila, wajahnya tenang. Para pengikutnya menjaga di sekitarnya. Hei, bagaimana mungkin semuanya bukti mengarah kepada Viran? Padahal jelas pemimpin muda yang melakukannya. Jangan bodoh. Kau pikir itu kebetulan? Pemimpin muda bukan hanya kuat, tapi ia juga cerdik. Tekniknya mampu meniru gaya siapa saja. Kau tahu apa artinya itu? Dialah iblis sejati penerus kultus Raksadipa. Prakas hanya terdiam, tatapannya penuh hormat sekaligus takut. Topiwara tersenyum samar, matanya berkilat dengan api ungu. Itu benar, Surah Agni bukanlah sekedar pedang iblis. Ia adalah refleksi dari dunia, teknik yang mampu menelan dan meniru gaya siapapun yang terbakar di dalamnya. Dengan itu, aku bisa membuat seluruh Raksadipa saling mencurigai dan saling menjatuhkan. Topiwara membuka telapak tangannya, api kecil ungu menari di atas jarinya. Dan sekarang, Viran telah dituduh. Satu lawan besar sudah tersingkir. Dan pastinya, tanpa aku perlu menyentuhnya lagi. Sekarang, tidak akan ada lagi halangan. Akademi Raksadipa kini kembali tenang. Namun para tetua mulai saling mencurigai. Besar kemungkinan beberapa fraksi cabang Raksadipa mulai terpecah. Peperangan internal mungkin tidak bisa lagi dihindari. Viran, pewaris cabang pertama, resmi ditahan di puncak Raksadipa. Tidak ada yang mencurigai Topiwara sedikit pun. Justru mereka mulai melihatnya sebagai pewaris yang bersih dan diakui. Namun bayangan iblis perlahan-lahan sudah menelan fondasi akademi. Dan semua itu berasal dari tangan dinginnya Topiwara, pewaris sejati api Raksadipa. Dengan begitu, sekarang Topiwara tidak lagi terhentikan. Namun untuk menjadi seorang pimpinan kultus, masih ada ujian terakhir. Dan semakin dekat Topiwara menjadi pimpinan kultus, rahasia tentang warisan naga terakhir akan mulai terbongkar. Beberapa hari berlalu setelah kejadian malam itu, di area utama Raksadipa kembali dipenuhi cahaya spiritual. Tiang-tiang batu raksasa bergetar. Para murid yang tersisa berdiri di sekeliling panggung pertempuran. Semuanya yang lolos di babak keempat itu dianggap sebagai elit Raksadipa, status terhormat yang sudah cukup untuk mengamankan masa depan mereka. Namun,
Kali ini berbeda. Guardian Agung berdiri di tengah arena. Jubah hitamnya berkibar, suaranya bergemuruh. Kalian semua telah melewati 4 tahap. Kalian berhak menyandang status elit di Raksadipa. Tapi, bila ada yang ingin melanjutkan ke babak kelima, maka bersiaplah. Ujian kali ini bukan lagi tentang kelulusan, tapi untuk mendapatkan hak waris dan menjadi salah satu tetua. Dan ini adalah ujian hidup dan mati. Ujian kelima adalah menantang salah satu tetua dari 10 cabang Raksadipa. Namun, jika kalian berhenti di sini, bukanlah suatu kegagalan, sebab tidak ada yang bisa menyelesaikan tahap kelima selama beberapa generasi. Area menjadi hening. Para murid saling pandang. Sebagian menggelengkan kepala. Tidak ada yang cukup gila untuk menantang salah satu dari 10 tetua yang masing-masing setara dengan dewa pertempuran. Namun, langkah pelan terdengar. Topiwara maju ke tengah arena. Wajah para murid langsung pucat. Sebagian langsung berbisik. Apakah ia sudah gila? Menantang tetua sama saja bunuh diri. Tapi itu adalah Topiwara. Setelah apa yang ia lakukan, aku yakin kita tidak bisa menilainya dengan logika biasa. Guardian Agung menatap Topiwara dengan tajam. Topiwara, apakah kau yakin menentang tetua artinya kau harus siap mati di arena? Sekali lagi, keputusan ini diambil. Tidak ada jalan untuk mundur. Topiwara menatap lurus. Suaranya berat dan tenang. Dipahami, aku sudah memikirkannya, Guardian Agung, dan aku akan melanjutkannya. Baiklah, siapa yang akan kau tantang, Topiwara? Aku akan menantang ketua ke-9, Banuketra. Arena langsung mendidih, suara riuh rendah menggema. Guardian Tengen membatin dalam hatinya. Sudah kuduga, anak ini pasti ingin membalas dendam, tapi ia sungguh gegabah. Tetua 9 bukanlah lawan yang bisa dihadapi. Ajrit, Rudra, dan lainnya berkomentar. Itu adalah tetua cabang Visaveta, sang raja racun Raksadipa. Aku dengar tetua ke-9 pernah membantai ribuan pasukan kekaisaran sendirian dengan racunnya itu. Rudra Kemya mengatupkan giginya. Itu bukanlah kabar angin. Kejadian itu memanglah benar. Tetua ke-9 adalah yang paling berbahaya dari semua tetua. Apa yang sebenarnya pemimpin muda pikirkan? Prakas mengepalkan tinjunya. Wajahnya dipenuhi kekaguman sekaligus ketakutan. Aku dengar ini ada kaitannya dengan dendam, di mana ibu pemimpin muda tewas oleh racun milik tetua ke-9. Percayalah, meskipun ini menjadi pertarungan hidup dan mati, para guardian tidak akan tinggal diam. Pemimpin muda mungkin tidak bisa terhindar dari luka parah. Aku sudah siap. Aku sudah meminta adikku untuk berjaga, Manis. Tidak akan aku biarkan pemimpin muda tewas begitu saja. Di kursi para tetua, Banuketra membuka mata. Sosoknya kurus tinggi, matanya hijau berkilat seperti ular, dan aura racun menyelimuti tubuhnya. Sekali helaan nafasnya membuat udara di sekitarnya bergetar. Banuketra tertawa dengan dingin. Menarik. Jadi, anak pelayahan rendahan berani menantangku. Aku cukup terkejut kau masih bisa selamat dengan racun katak seribuku. Tapi ini sungguh kesempatan yang langka. Aku tidak akan membunuhmu di sini. Hal itu hanya akan membuat wibawaku menghilang. Tapi akan aku pastikan kau akan jauh lebih menderita daripada cucuku. Topiwara mengepalkan tombaknya. Matanya berkilau dengan api ungu yang samar. Apakah kau pikir aku berusaha bunuh diri, tua bangka? Kali ini kau akan menyesal. Racunmu tidak akan berpengaruh padaku. Dan satu hal, disinilah
aku yang akan membunuhmu, tua bangka. Ah, sungguh keberanian yang tidak terduga. Kepercayaan dirimu sungguh luar biasa. Tapi itu bagus. Dengan begitu, kau akan jauh lebih putus asa lagi. Arena mendadak meledak oleh riuhan suara para murid-murid. Gila, Topiwara benar-benar menantang Penuketra. Ia sudah pasti mati. Tapi kalau ia menang gundulmu. Apa kau pikir ada murid yang bisa menang melawan tetua? Guardian Agung mengangkat tangannya. Baiklah, ujian babak kelima akan dimulai. Topiwara menantang tetua ke-9 Penuketra. Pertarungan hidup dan mati dimulai sekarang. Arena langsung bergemuruh. Langit Raksadipa seakan ikut menyaksikan duel paling berbahaya dalam sejarah ujian. Aura racun hijau pekat dari Penuketra memenuhi udara, sementara Topiwara berdiri tegak dengan tombak peraknya yang berkilauan. Guardian Tangan maju sebagai wasit. Baiklah, pertarungan dimulai. Topiwara langsung melompat. Tombaknya berputar seperti naga perak. Ia sama sekali tidak menahan diri dan langsung menerjang lebih awal. Dari tombaknya muncul naga hitam berkilau, mengaum ganas, menerjang Penuketra dengan kekuatan yang mampu meremukkan gunung. Namun Penuketra hanya tersenyum dengan dingin. Tangannya membentuk segel, tubuhnya memuntahkan kabut hijau pekat yang berubah menjadi 1000 ular racun yang melata di udara. Bela diri 1000 racun. Tombak naga Topiwara dan ular-ular racun bertabrakan di udara. Suara ledakan menggema, energi hitam dan hijau bertarung hebat. Namun, racun Penuketra jauh lebih pekat. Naga Topiwara mulai terurai dan tubuhnya terdorong ke belakang hingga lantai arena retak. Para murid langsung ternganga. Tidak mungkin, pemimpin muda sudah menggunakan teknik puncaknya, tapi ia masih ditekan. Penuketra itu monster. Pemimpin muda tidak akan bisa menang dengan mudah. Tapi mungkin semuanya akan terkejut saat pemimpin muda mulai serius. Topiwara terpental. Tubuhnya langsung dipenuhi luka-luka bakar yang melepuh dan nafasnya tersengal. Apa hanya ini yang kau bisa, bocah? Dan kau ingin membunuhku? Sungguh menggelikan. Aku akui teknik Demon Dragon Spear memang luar biasa. Tapi itu bukanlah yang terkuat di Raksadipa. Darah menetes dari bibir Topiwara. Ia mengangkat tombaknya lagi, tapi tiba-tiba menancapkannya ke tanah. Apakah kau pikir aku sudah selesai, tua bangka? Perhatikan ini. Udara di sekitarnya bergetar. Tubuhnya mulai diselimuti nyala api berwarna ungu pekat, bercampur merah darah. Api itu bukanlah api biasa. Ia seperti iblis yang menari dan membakar udara. Para guardian langsung berdiri dari kursinya. Itu adalah Sura Agni. Tekniknya hanya dimiliki oleh pemimpin Raksadipa. Mustahil. Bagaimana bocah itu bisa menguasainya? Jangan-jangan pemimpin kultus selama ini mengajarkan itu pada pemimpin muda. Penuketra terperanjat, lalu matanya menyipit penuh kebencian. Oh, mengesankan. Tapi Sura Agni atau bukan, kau tetap harus mati hari ini, Topiwara. Kau telah melumpuhkan cucuku. Untuk itu, hidupmu tidak pantas untuk diselamatkan. Topiwara mengayunkan tangannya. Api Sura Agni berubah menjadi pedang raksasa dari nyala iblis dan menghantam kabut racun Penuketra. Ledakan besar terjadi. Setengah arena berguncang. Api ungu melawan racun hijau. Dua kekuatan bertarung untuk mendominasi.
Banu Ketra mulai terdesak oleh panas api iblis. Kulitnya mulai retak terbakar, namun tatapannya semakin puas. Ia melangkah maju, tubuhnya dipenuhi simbol racun kuno. Banu Ketra mengangkat kedua tangannya. Teknik pamungkas, Visaveta, kabut racun pelebur jiwa. Langit mendadak gelap. Dari tubuhnya keluar kabut hijau kehitaman yang pekat, seperti lautan racun cair yang mendidih. Batu arena yang tersentuh kabut itu langsung meleleh menjadi lumpur, dan suara jeritan jiwa terdengar dari dalam kabut. Para murid ketakutan, sebagian jatuh berlutut karena racun itu menembus jiwa mereka. Wajah Rudra langsung pucat dan ia berteriak, Itu adalah racun pamungkas dari keluarga Ketra. Tidak ada obatnya, bahkan para guardian tidak akan bisa menghentikannya. Kabut itu menelan arena. Topiwara kini terkepung sepenuhnya. Tidak ada ruang untuk melompat keluar. Selesai sudah, pemimpin muda. Kau akan mati meleleh di dalam kabut itu. Sial, ini berlebihan, tetua ke-9. Hentikan! Tidak ada yang bisa kita lakukan, Guardian Tangan. Jangan terlibat. Arena Raksadipa berguncang hebat saat api ungu Sura Agni beradu dengan kabut racun kehijauan. Batu-batu hitam yang membentuk arena itu pecah satu persatu, melayang di udara sebelum hancur menjadi debu. Suara dentuman keras terdengar bertubi-tubi. Benturan energi membuat udara bergetar seperti gempa. Murid-murid yang menonton dari tribun atas harus menutup telinga mereka. Sementara beberapa dari mereka terjatuh karena tekanan spiritual yang terlalu besar. Di tengah kabut racun yang menutup hampir seluruh arena, siluet Topiwara terlihat berlumuran api ungu pekat. Tubuhnya sudah mulai terbakar oleh racun. Kulit lengannya melepuh, wajahnya penuh luka, nafasnya terengah, tapi kedua matanya tetap tajam, menyala dengan aura api iblis. Sial, sepertinya aku harus mengerahkan segalanya. Topiwara menggeram. Tombaknya berputar. Ia kemudian menghuluskan ke atas. Api Sura Agni berubah menjadi ribuan pedang api yang berputar di sekelilingnya, membentuk pusaran raksasa. Guardian Agung membelalak. Itu tahap lanjutan Sura Agni. Mustahil seorang murid bisa menguasainya. Ribuan pedang api menembus kabut beracun, menghancurkannya lapisan demi lapisan. Namun, racun Banu Ketra bukanlah racun biasa. Kabut itu seperti hidup, merambat balik, menembus pusaran api, dan menempel ke tubuh Topiwara. Kulit Topiwara melepuh, darah bercampur racun menetes dari sekejur tubuhnya. Nafasnya terengah keras, ia hampir jatuh, tapi genggaman pada tombaknya semakin erat. Banu Ketra tertawa dengan keras, suaranya bergema di seluruh arena. Topiwara, kau memang kuat, tapi racun Visaveta akan melumat tubuhmu hingga tidak bersisa. Kau akan meleleh menjadi abu. Sekalipun itu ayahmu, ia tidak akan bisa menahannya. Cara pikirmu sungguh kuno, Tua Bangka. Apa kau pikir jika mampu membunuhku akan mendapatkan kebanggaan? Menang atau kalah, kau tetap akan menjadi pecundang, Tua Bangka. Mulutmu sungguh pedas, bocah. Pertama-tama akan aku lelehkan mulutmu itu. Tapi aku dengar wanita jalang itu mati secara mengenaskan. Sayang sekali, aku tidak tahu siapa yang menggunakan racunku. Tapi jika aku tahu, aku pasti akan berikan apresiasi. Kata-kata itu menusuk Topiwara. Wajahnya langsung menegang. Jadi benar, kau adalah dalang dari kematian ibuku. Bocah, siapapun juga tahu bahwa yang membunuh ibumu adalah racun milikku. Tapi ayahmu tidak memiliki bukti
bahwa akulah pelakunya. Asal kau tahu, Raksadipa adalah tempat musuh terbesar keluarga Wara. Kematianmu di sini akan membuat banyak orang senang. Dan satu hal, kaulah yang akan tetap menjadi pecundang bocah. Dalam hatinya, Topiwara bergumam. Jadi, pelakunya bukan Banuketra. Siapapun itu, aku akan menemukannya. Sekarang, aku akan benar-benar serius. Api ungu Surah Agni di tubuhnya tiba-tiba meledak berkali-kali lipat. Pusaran api berubah menjadi naga api raksasa dengan kedua kepala, meraung keras hingga membuat udara bergetar. Bukalah matamu lebar-lebar, tua bangka. Sekalipun kau bukanlah pelaku utama, kau terlibat dengan kematian ibuku, kau juga harus mati. Tidak mungkin, ini benar-benar api Surah Agni. Sial, aku harus... Naga api menghantam tubuh Banuketra secara langsung. Racun di tubuh tetua ke-9 itu meledak ke segala arah, melukai bahkan sebagian arena di luar batas. Tribun berguncang, beberapa murid terhempas ke tanah. Dalam sekejap, Banuketra terbakar total. Suara jeritan terakhirnya menggema sebelum tubuhnya benar-benar hancur terbakar oleh api iblis. Hanya tersisa abu yang berterbangan di udara. Suasana langsung hening. Hanya terdengar suara api yang masih berdesis di tubuh Topiwara. Ia berdiri dengan tubuh nyaris hancur, kulitnya melepuh, tulangnya retak. Nafasnya seperti tersengal hewan sekarat. Tombaknya patah di ujungnya, namun ia masih menggenggamnya dengan erat, menancapkannya ke tanah agar tetap berdiri. Semua orang menahan nafas. Guardian Agung berdiri dengan suara yang lantang. Pemenangnya adalah Topiwara. Arena pecah dengan sorakan, tapi tidak semuanya bersorak gembira. Sebagian murid ketakutan, sebagian lagi masih terdiam tidak percaya bahwa seorang murid bisa membunuh seorang tetua Raksadipa. Topiwara mencoba melangkah maju, tapi tubuhnya goyah. Darah bercampur racun menetes dari setiap pori-porinya. Dalam sekejap tubuhnya roboh. Pemimpin muda, tim medis, segera kemari! Rudra Kemya langsung berteriak. Tanpa ragu, ia melompat ke arena. Ia langsung berlutut di samping Topiwara, mengeluarkan kantong obat racun dari dalam jubahnya. Tangannya gemetar, tapi ia tetap bekerja dengan cepat. Sial, racun ini masih aktif di dalam darahnya. Aku harus menahan penyebarannya dulu sebelum menghancurkan organnya. Rudra Kemya menempelkan jarum perak kecil di beberapa titik tubuh Topiwara, menusuknya dengan cepat. Jarum itu bergetar menahan aliran racun. Topiwara menggerang pelan, tubuhnya sedikit menggeliat. Bertahanlah pemimpin muda. Jika kau mati sekarang, semuanya akan sia-sia. Dua murid lain, Ajrit dan Prakas, segera membantu mengangkat tubuh Topiwara. Bersama Rudra, mereka berlari keluar arena menuju klinik akademi dengan terburu-buru. Cepat! Jika terlambat sedikit saja, racunnya akan menghancurkan sumsum tulangnya. Jangan hanya berdiri di sana, bukakan jalan. Murid-murid segera memberi ruang, membiarkan mereka untuk lewat. Dan sementara itu, di tribun para tetua, Guardian masih berdiri. Tetua ketiga melotot tidak percaya. Dia sungguh benar-benar membunuh Banuketra. Tetua ketujuh menoleh. Bukan hanya membunuh, ia melakukannya dengan Surah Agni. Teknik yang hanya diwariskan untuk pemimpin Raksadipa. Bocah itu, aku rasa pemimpin kultus selama ini diam-diam telah melatihnya. Guardian Agung berdiri di tengah arena. Suaranya kembali lantang. Dengarkan semuanya. Topiwara telah memenangkan babak kelima ujian Raksadipa. Meskipun tubuhnya sekarang terluka parah, dialah pemenang yang sah. Kita akan menunggu sampai ia pulih, baru keputusan akhir akan diumumkan.
Sorak-sorai dan bisik-bisik langsung memenuhi udara. Sebagian berteriak nama Topiwara dengan penuh hormat. Sebagian lainnya gemetar ketakutan karena baru saja melihat seseorang murid membantai seorang tetua. Di kejauhan, langit Raksadipa yang biasanya cerah kini ditutupi awan hitam. Seolah-olah gunung suci itu sendiri menyadari bahwa sejarah telah berubah. Topiwara kini berada di klinik akademi. Seluruh tubuhnya masih berasap. Kulitnya melepuh, tapi matanya tertutup rapat, masih menunjukkan keteguhan. Dan di luar sana, seluruh akademi Raksadipa bergemuruh, menunggu kabar selanjutnya. Satu hal sudah pasti, setelah duel itu, nama Topiwara tidak lagi bisa dipandang rendah. Ia bukan hanya murid, ia adalah ancaman besar, sekaligus harapan baru di Raksadipa. 1 bulan penuh klinik akademi Raksadipa dijaga dengan ketat. Tidak sembarangan orang boleh masuk ke ruangan perawatan paling dalam tersebut. Tubuh Topiwara terbaring di ranjang batu giok putih, ditemani aroma obat-obatan kuat yang menusuk hidung. Setiap hari, Iswari Kemia, adik perempuan Rudra, masuk dengan tangan cekatan, bercampur ramuan dan menempelkan jarum perak di tubuh Topiwara. Asap tipis berwarna hitam selalu keluar dari luka Topiwara setiap kali ramuan ditempelkan ke tubuhnya. Racun yang bersarang di sumsum tulang dan pembuluh darahnya memang sulit dilenyapkan. Namun, yang membuat Iswari tercengang adalah daya pemulihan tubuh Topiwara. Luka yang semestinya butuh 1 tahun penuh untuk pulih, hanya dalam hitungan minggu sudah mengering. Tubuh ini benar-benar seperti monster. Racun yang bahkan bisa melebur tulang sekalipun tidak bisa membunuhnya. Apa sebenarnya rahasia dari pemimpin muda ini? Hari ke-28, mata Topiwara akhirnya terbuka. Nafas panjang terdengar, seperti seorang baru kembali dari kematian. Tubuhnya masih berbalut perban, tapi tatapan matanya tajam, menyala. Iswari tersentak kaget, lalu segera berdiri. Kau sudah sadar? Jangan bergerak terlalu banyak. Racunnya masih belum sepenuhnya hilang, pemimpin muda. Aku baik-baik saja. Tidak perlu khawatir. Aku tidak bisa terus tidur di sini. Ngomong-ngomong, sudah berapa hari aku di sini? Dari semua pasien, baru kali ini aku mendapatkan pasien aneh sepertimu, pemimpin muda. Ngomong-ngomong, kamu sudah tertidur selama 28 hari. Tapi dengan cedera yang kau alami, seharusnya kau bisa pulih paling cepat 7 bulan. Tapi baru hanya sebulan saja. Sudahlah. Aku akan memberitahu yang lain. Terima kasih, dokter. Kabar kesadaran Topiwara menyebar dengan cepat. Tidak butuh 1 hari, Rudra, Manis, Ajrit, dan Prakas datang dengan langkah tergesa. Rudra membuka pintu dengan wajah yang lega. Pemimpin muda! Suara pintu terbuka dengan keras, membuat beberapa perawat kaget. Mereka langsung berlari menghampiri Topiwara. Wajah Rudra dipenuhi senyuman yang jarang terlihat, sementara Ajrit menepuk dadanya dengan lega. Bisakah kau pelan-pelan, Rudra? Kau mengganggu pasien yang lainnya jika begitu. Tapi tidak ada pasien di sini, Manis. Hanya ini adalah ruangan khusus pemimpin muda. Topiwara hanya tersenyum tipis. Ia lalu duduk perlahan, melepaskan perban di tangannya. Luka-lukanya memang belum hilang sepenuhnya, tapi sudah tertutup kulit baru. Tubuhnya nampak lebih keras, seperti baja yang baru ditempa. Terima kasih semuanya. Sepertinya kalian menjagaku sepanjang malam saat aku terbaring di sini. Apa yang kau katakan? Sudah jelas kami harus melakukan itu. Jika terjadi apa-apa denganmu, kami juga akan tamat. Itu benar. Baiklah, sekarang mari kita kembali ke asrama. Dan malam itu, Topiwara kembali ke asrama utama Akademi Raksadipa. Begitu pintu asrama terbuka, semua mata murid yang ada di sana langsung menoleh. Sejenak, suasana hening. Semua orang masih mengingat jelas bagaimana Topiwara sendirian membunuh tetua ke-9 Banu Ketra, meskipun nyawanya hampir melayang. Lalu,
Satu persatu murid mulai berdiri. Tuan Muda Topiwara telah kembali! Sorakan keras langsung meledak, menggema di seluruh asrama. Suara meja ditendang, kursi dipukul, dentuman seperti guntur memenuhi ruangan. Beberapa murid bahkan menyalakan teknik spiritual mereka sebagai bentuk penghormatan. Api, petir, dan aura pedang berkilat di udara. Topiwara berjalan perlahan, tatapannya tenang, tidak tersenyum berlebihan, namun wibawa yang terpancar membuat semua orang terdiam kembali. Semuanya, aku ucapkan terima kasih telah menjagaku selama aku terbaring di klinik. Mulai hari ini, aku menegaskan, siapapun yang berniat mengikutiku, maka aku tekankan sekali lagi, aku memiliki misi berbahaya. Tidak hanya Raksadipa tujuanku, tapi alam jagat Agni ini, aku akan merebutnya. Bagi yang ragu-ragu, aku tidak akan memaksa. Tapi yang masih tetap berdiri di hadapanku, maka di masa depan kalian tidak akan menyesal. Keheningan kembali pecah. Satu persatu murid maju ke depan. Mereka berlutut dan menundukkan kepalanya. Pertama, para pengikut Topiwara yang paling bisa diandalkan, Rudra, Arjit, Parkas, dan Manis. Disusul para murid yang tadinya ragu, lalu seluruh peserta yang lolos ke babak keempat. Dan yang paling mengejutkan, bahkan sisa pengikut Viran ini juga melangkah ke depan, menundukkan kepala di hadapan Topiwara. Kami salah mengikuti orang sebelumnya. Mulai sekarang, hidup dan mati kami di bawah perintahmu, Tuan Muda Topiwara. Baiklah, aku pastikan di masa depan kalian tidak akan menyesal. Karena Raksadipa akan mendominasi jagat Agni di tanganku. Surah!